Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi asyhadu alla ilaha illallahi wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan Rasulullahi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Tahiyatuna jami'an fi hadhil munazibatil al-shaidat. Nasrul bil imtinan haqqan liyana lim samil na akhiron litalima kana al waktu al mutabaki bimas tabat tadkiru bi annana kuna mi'ana wa nanu al nan linan dijamin ansidat kila minahuma isa'an turofikana al-sihat wal barakat aina makana. Teman-teman sekalian yang Allah muliakan, pada kesempatan yang sangat membahagiakan ini, saya ingin berbicara mengenai peran mahasiswa dalam penegakan akhlakul karimah di masyarakat. Seperti kita ketahui sendiri ya, bahwa persoalan akhlak senantiasa mewarnai kehidupan manusia dari masa ke masa. Upaya penegakan moral menjadi sangat penting dalam rangka mencapai keharmonisan hidup. Akhlak mempunyai peran yang sangat penting dalam Islam, bahkan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Akhlak merupakan fondasi utama dalam pembentukan pribadi manusia seutuhnya. Akhlak juga merupakan alat kontrol psikis dan sosial bagi individu dan masyarakat. Tanpa adanya akhlak, mungkin manusia akan berada dengan kumpulan hewan dan binatang yang tidak memiliki tata nilai dalam kehidupannya. Dalam pengertian sehari-hari, akhlak umumnya disamakan artinya dengan budi pekerti, kesusilaan, sopan santun dalam bahasa Indonesia, dan tidak berbeda pula dengan arti kata moral, etik dalam bahasa Inggris. Manusia akan menjadi sempurna jika mempunyai akhlak terpuji, serta menjauhkan segala akhlak tercela. Akhlak merupakan kebiasaan, kehendak yang telah diperbuat seseorang. Kehendak ini apabila dibiasakan akan melakukan sesuatu, maka kebiasaan tersebut disebut akhlak. Misalnya saja seseorang yang sudah terbiasa menolong orang lain, maka kebiasaan dari orang tersebut adalah merupakan akhlak dermawan terhadap sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Maskawi mengatakan bahwa akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan macam-macam perbuatan dengan mudah tanpa mengeluarkan pemikiran dan pertimbangan. Dengan demikian, dapat dikatakan akhlak merupakan suatu watak atau perbuatan tingkah laku yang dilakukan seseorang tanpa perlu berpikir terlebih dahulu. Nah, kemudian pengertian akhlakul karimah sendiri yaitu tingkah laku yang terpuji yang merupakan tanda kesempurnaan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlakul karimah dilahirkan berdasarkan sifat-sifat terpuji. Akhlakul karimah atau akhlak mahmudah adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat serta menyenangkan semua manusia. Karena akhlak mahmudah sebagai tuntunan Nabi Muhammad SAW dan kemudian diikuti oleh para sahabat dan ulama soleh sepanjang masa hingga saat ini. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133-134 memberikan gambaran tentang kesempurnaan iman kepada Allah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wa sari'u ala maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu umidat lil muttaqin alladzina yunfiqu fis sarai wad darai wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutus Rasulullah SAW turun ke bumi untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khulqa, yang artinya
orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam ajaran agama Islam, akhlakul karimah merupakan salah satu indikator dalam menilai tingkat keimanan seseorang umat. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, taqwallahi wa husnul khuluq, yang artinya bertakwalah kepada Allah dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Akhlak bukanlah merupakan barang-barang mewah yang mungkin tidak terlalu dibutuhkan, tapi akhlak merupakan pokok-pokok kehidupan yang esensial, yang diharuskan agama sangat menghormati orang-orang yang memilikinya. Oleh karena itu, Islam datang untuk mengantarkan manusia ke jenjang kehidupan yang sejahtera melalui beberapa segi keutamaan akhlak yang luhur. Jazuli dalam bukunya yang berjudul Akhlak Dasar Islam mengemukakan ada 3 kegunaan akhlakul karimah, yaitu yang pertama, akhlak yang baik harus ditanamkan kepada manusia supaya manusia mempunyai kepercayaan yang teguh dan berpendirian yang kuat. Yang kedua, sifat yang terpuji atau akhlak yang baik merupakan latihan bagi pembentukan sikap sehari-hari. Sifat-sifat ini banyak dibicarakan dan berhubungan dengan rukun Islam dan ibadah seperti contohnya sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, tolong-menolong, dan sebagainya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengatur hubungan yang baik antara manusia dengan Allah dan manusia dengan manusia. Hadirin rahimakumullah, mengamalkan akhlakul karimah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara horizontal kepada sesama manusia, lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, mungkin teman-teman bertanya ya, sebenarnya siapakah objek akhlakul karimah? Objeknya merupakan seluruh lapisan masyarakat, baik kelembagaan maupun perorangan, pejabat maupun masyarakat biasa, keluarga dan bukan keluarga, kalangan muslim dan non-muslim, lingkungan, alam semesta, dan semua yang berinteraksi sosial dengan kita. Melakukan akhlakul karimah bukan hanya sekedar mengikuti aturan agama saja ya teman-teman, tapi juga menepati aturan perundangan dan norma etika yang berlaku di masyarakat. Praktik akhlakul karimah harus diawali dengan pemahaman diri sendiri bahwa apabila kita tidak senang diperlakukan tidak baik, maka orang lain pada hakikatnya juga tidak senang diperlakukan tidak baik. Kemudian apabila kita merasa senang dihormati, maka orang lain juga senang hal yang serupa dengan diri kita. Dan tidak mungkin kita memaksakan kehendak kita agar orang lain mengikutinya, sebagaimana tidak mungkinnya kehendak orang lain dipaksakan kepada kita. Seperti kita ketahui sendiri bahwa penerapan akhlakul karimah pada diri sendiri tidaklah mudah. Harus dilatih terus-menerus karena di dalamnya terdapat pengendalian hawa nafsu. Di antara keluarga perlu pula dikembangkan sikap akhlakul karimah seperti saling menghormati kepentingan masing-masing anggota keluarga. Akhlakul karimah yang dilaksanakan pada level keluarga merupakan proses pembelajaran dan pembiasaan pada seluruh anggota keluarga, sehingga pada tataran yang lebih luas terhadap tetangga, di lingkungan masyarakat menjadi kebiasaan atau tabiat yang dengan sendirinya akan dipraktikkan. Bagaimana sih cara penerapan akhlakul karimah di lingkungan masyarakat? Penerapannya dapat dilakukan seperti apabila bertemu dengan tetangga saling menyapa, apabila melewati sekelompok masyarakat menyapa dengan sopan dan permisi, melayat warga yang meninggal dan memberikan sumbangan, membantu dan menjenguk warga yang sakit, memberikan sumbangan atau bantuan untuk pembangunan atau perbaikan rumah ibadah, pos kamling, jalan, jembatan, dan lainnya yang bersifat kepentingan umum. Kemudian ikut serta dalam kegiatan gotong royong, membantu warga yang terkena musibah, dan apabila memiliki rezeki yang lebih, memberikan santunan kepada tetangga yang membutuhkan. Kemudian, contoh sifat yang mencerminkan akhlakul karimah yang bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berkata baik, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tolong menolong sesama manusia, tawakal, dan ikhlas. Yang terakhir, saya di sini mengingatkan untuk diri saya sendiri pada khususnya dan masyarul muslimin pada umumnya. Marilah terus berakhlakul karimah supaya kita menjadi orang mukmin yang paling sempurna imannya dan mendapatkan kebahagiaan dunia serta akhirat. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.